Sehari-hari awalnya terus terang saya naik motor itu dari SMP, SMA, kuliah S1 sampai S3 sampai jadi VP. Berhenti itu juga karena ditegur protokol, Pak, Bapak nggak boleh lagi naik motor, Bapak udah jadi direktur jadi harus pakai mobil. Masih ada PR buat kita pelaku perbankan syariah, tadi menyadarkan bahwa tidak ada hubungan misalkan kalau halal sudah pasti murah. Malah dibalik, kalau mau masuk surga kok pengen murah. Ada aset wakaf nilainya triliunan rupiah, sementara manfaat ekonominya itu hanya menjadi lahan parkir, menjadi lapangan sepak bola, menjadi ya ada masjid, ada madrasah, tapi itu tidak menutup kemungkinan karena di beberapa negara masjid itu dibangun lagi di atas office tower. Bisnis halal, semua orang sadar akan pentingnya makanan halal. Tapi kemudian yang sering kita bicarakan itu adalah saat ini masyarakat hanya bicara halal itu dalam konteks bahannya. Terkait dengan digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Artinya suka tidak suka, kalau kita ingin tetap eksis di industri, ya kita harus memiliki kemampuan yang sama dengan pesaing. Bapak suka olahraga ya, Pak? Ya, gini, kalau dibilang olahraga, kalau saya bilang suka, takutnya fitnah ya. Kalau ngeliat badan saya fitnah. Tapi insya Allah berusaha untuk berolahraga. Ya. Berusaha untuk berolahraga. Sobat Fundamental, belakangan ini kan ada berita yang viral ya, yang rame di perbincangan publik soal tempat-tempat olahraga yang dikenakan pajak. Yang rame kemarin padel, terus ternyata badminton juga. Nah, kalau pandangan Bapak dengan pajak itu gimana Pak terkait dengan tempat-tempat olahraga itu? Jadi gini, kalau buat saya apapun ceritanya harus punya nilai moral. Pajak itu tidak hanya bicara urusan penerimaan negara atau penerimaan buat penyelenggaraan pemerintahan. Pajak harus punya proses edukasi. Yang namanya olahraga itu harusnya government manapun harusnya senang atas minat rakyat yang berolahraga. Karena pada ujungnya akan meningkatkan produktivitas, klaim BPJS akan turun, dan seterusnya. Nah, cuman pertanyaan berikutnya adalah, mana yang memang pantas dipajakin atau enggak? Karena kalau balik lagi, kalau ngelihat olahraga tren saat ini, lari itu ada yang mulai gratis sampai jutaan. Iya Pak. Artinya untuk yang lari gratis, apapun yang sifatnya murah, kemudian menyehatkan, itu harusnya kalau perlu dikasih insentif. Orang bangun lari pagi-pagi segala macam, kasih bayar kalau perlu. Nah, tapi kalau pertanyaan berikutnya adalah, kalau orang menjadikan lari, pedal itu sebagai showcase sosial, nah ini yang perlu harus ditanda tanya. Tapi kembali lagi, bukankah itu sudah selesai dengan pajak dari barang-barangnya? Karena lari mau pakai kaos oblong sama pakai lari outfit yang jutaan rupiah ya bisa saja. Nah, bukankah tapi itu sudah otomatis pada saat orang lari pakai sepatu yang mahalnya minta ampun ya mereka pasti sudah bayar pajak. Jadi harusnya kalau menurut saya apa iya nggak ada cara lain yang lebih tadi ya lebih edukatif, kemudian lebih tepat sasaran daripada hanya gebyah uyah olahraga A, B, C, D, E, F, G dikenakan pajak. Nah itu sih. Ya, terima kasih Pak. Tapi Sobat Fundamentals, bukan itu sebenarnya yang jadi pokok bahasan kita pada hari ini. Kita tahu bahwa industri perbankan syariah terus berkembang. Meskipun Pak di data terakhir literasi kita tinggi, tapi dari sisi inklusinya masih lebih rendah. Tentu ada persoalan-persoalan di sana. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas, bersama tentu orang yang berkecimpung di industri syariah. Bersama saya telah hadir Bapak Imam Teguh Sabtono, Direktur Utama Bank Muamalat. Selamat datang Pak. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngobrol sama orang syariah ini adem Pak. Tapi sebelum sana Pak, yang saya tahu Bapak sebelum jadi bankir, kabarnya profesinya dekat sama kita nih Pak. Eksekutif produser, benar Pak? Ya, itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Jadi setelah selesai bankir 2016, karena saya sempat keluar dari industri perbankan ini hampir 6 tahun dari 2016,
baru masuk lagi 2025 ini. Nah, selama periode itu saya terus terang masuk ke dunia filantropi dan termasuk di dalamnya akhirnya masuk ke dunia film. Karena saya masuk dunia film itu justru dari pintu filantropi. Karena ketemu teman-teman yang bagaimana kalau kita membuat film, kemudian hasilnya apabila untung itu diserahkan pada masyarakat, apabila itu rugi, ya udah kita chip in lagi. Nah, nggak terasa kita akhirnya sudah sampai film ke-5 kemarin yang Gaza. Gitu. Cukup sukses nggak Pak sebagai eksekutif produser? Kalau dari kita membuat 5-6 film, ya alhamdulillah 4 rugi. Iya. Tapi paling enggak dari 6 film itu sebenarnya nggak tahu, tanpa bermaksud sombong. Ternyata membuat film untung itu mudah. Tinggal masalah keberanian, niat, sama nawaitunya apa. Gitu. Iya. Satu lagi, Bapak juga seneng naik motor ya? Oke, ya betul. Motor gede atau motor biasa atau? Motor sejuta umat. Oh. Karena kalau motor gede buat saya nggak ada seninya. Kalau ada uang ada barang itu. Tapi nggak dipakai sehari-hari ya? Sehari-hari awalnya terus terang saya naik motor itu dari SMP, SMA, kuliah S1 sampai S3 sampai jadi VP. Berhenti itu juga karena ditegur protokol. Pak, Bapak nggak boleh lagi naik motor. Bapak udah jadi direktur jadi harus pakai mobil. Iya. Tapi dari SMP? Dari SMP. Wah, bandel ini. Dari SMP udah naik motor. Belum punya SIM pasti waktu itu kan. Sekarang masih sering? Kalau weekend aja. Weekend. Ke jauh atau ya kalau cuman nggak ada kegiatan ya cuman 1 hari berangkat pagi pulang zuhur. Tapi kalau lagi long weekend ya bisa sampai nginep lah. Touring? Sebagian besar touring, tapi kadang-kadang kalau cuman setengah hari sendiri bisa. Oh, sendiri Pak? Iya. Sendiri? Oh. Nah, sekarang kita agak serius ini Pak. Tadi saya sampaikan bahwa industri perbankan syariah memang tumbuh gitu ya, memang berkembang. Tapi dari sisi literasi, dari sisi inklusi itu masih jauh lebih rendah daripada sisi literasinya. Ada problem apa Pak di industri perbankan syariah ini? Kalau di perbankan syariah, ya mungkin itu mencerminkan, ya samalah mencerminkan praktek. Menurut saya bukan sesuatu yang aneh ya, mencerminkan praktek keagamaan kita sehari-hari. Kalau kita bicara literasi kan seberapa banyak yang kita tahu. Kemudian inklusi seberapa banyak yang kita kerjakan. Iya. Nah, jadi kalau ditanya, kok pengetahuannya banyak yang dikerjakan sedikit, lah sampean kalau beragama kayak apa gitu ya. Oh, sama Pak ya? Tahu sholat 5 waktu tapi nggak dikerjakan gitu Pak ya? Ya, seperti itu maksudnya? Seperti itu gitu ya. Nah, tahu misalkan riba itu haram. Tapi ya balik lagi, nyari yang haram aja susah apalagi yang halal. Atau balik lagi, wah susah mas rubah pindah dari yang meninggalkan sistem bunga ke syariah ya karena alasan ini dan itu. Tapi satu sisi buat kita, ya ini adalah PR buat bank syariah. Seberapa besar tingkat daya saing produk perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Nah, selama itu bisa at par, saya rasa itu memudahkan juga orang bersyariah. Ya meskipun juga ada tanda tanya, kok nyari yang halal begitu dikasih yang halal murah sedikit nggak mau. Padahal kan kalau kita bicara halal itu lawannya haram, murah itu lawannya mahal. Iya. Nggak ada kemudian mahal lawannya haram, nggak ada, atau mahal lawannya halal. Artinya? Artinya ya kembali satu sisi banknya ada tantangan tadi untuk bisa membuat produk-produk itu bersaing, tapi di sisi lain ya memang tetap masih ada PR buat kita pelaku perbankan syariah tadi menyadarkan bahwa tidak ada hubungan misalkan kalau halal sudah pasti murah. Malah dibalik, kalau mau masuk surga kok pengen murah itu. Ya Pak, kalau kita bicara 3-5 tahun terakhir ini berkembang nggak sih sebetulnya Pak industri ini? Terus terang kalau kita lihat dari market share-nya itu berkembang. Paling tidak kita sudah melampaui 7% lebih. Tetapi gini kan, kalau kita mengukur prestasi itu teorinya kan sederhana uka-uka.
Ukur mengukur kait mengkait. Ya. Dikatakan sukses kalau sama diri kita dibanding yang lalu. Tapi kalau dibandingkan orang, dibandingkan Malaysia, Oh, masih tertinggal. Malaysia sudah 40%. Sementara jeda antara dimulainya industri syariah di Malaysia itu umurnya cuma jeda 10 tahun. Malaysia lebih awal 10 tahun. Hanya 10 tahun tapi selisihnya jauh sekali. Sekarang dia 40% di atas 40%. market share ya. Market share. Kita baru 7%. 7%. Masih jauh sekali. Ya. Menurut Bapak apa itu faktor penyebabnya kita Niat. masih niat. Niat. Niat otoritas, niat Niat otoritas. pengguna atau niat Niat bankirnya? otoritas, ya semualah, niat semuanya. Contohnya kalau misalkan ditanya, memang harus diakui di Malaysia itu top down, government driven. Jadi pada saat awal-awal itu, nah ini contoh tadi peran pajak gitu ya. Di Malaysia urusan pajak itu produk syariah itu sudah kompatibel. Contoh misalkan, orang kalau tabung deposito di kita, pajaknya itu sama dengan pajak deposito konven, 20%. Nah sementara di Malaysia, pajaknya sudah mengikuti pajak dividen. Kalau di kita pajak dividen berapa? Ya 2-5% lah, kurang lebih seperti itu. Nah kenapa pajak dividen? Ya karena di Indonesia, di syariah, yang namanya margin itu naik turun, nggak bisa diperjanjikan. Nah harusnya sifat naik turun itu mengikuti juga treatment pajak yang naik turun. Kenapa giliran dividen naik turun pemerintah mau 5%, tapi giliran pajak deposito syariah yang tidak bisa dijanjikan marginnya masih dikenakan 20%. Contoh lah, itu misalkan salah satu bentuk niat. Banyak artinya Malaysia pada saat awalnya pun juga meminta BUMN-BUMN-nya Malaysia itu minimal 50% dana nganggurnya harus disimpan di Bank Syariah. Bank Syariah. Nah akhirnya lama-lama mereka sudah, masyarakat di sana sudah memahami tingkat kompatibilitas antara syariah dengan konven. Makanya kalau ditanya sudah sampai 40%. Sebetulnya kalau dari sisi layanan, fitur itu Saat ini sih udah nggak sebenarnya udah nggak kalah lah Bank Syariah sama dengan konven. sama konven. Udah sama ya. Sudah sama. Tadi niat pemerintah. Kalau niat masyarakat? Niat masyarakat, pertanyaannya adalah berapa banyak alim ulama, kemudian masyarakat, lembaga Islam aja yang berniat menggunakan dukungan keuangan syariah. Yang paling gampang, berapa banyak masjid? Masjid itu masih kurang dari 50%, bahkan kurang dari 30% yang pakai rekeningnya syariah. Oh, di Indonesia ini? Di Indonesia. Di bawah 30%? Di bawah 30%. Oh, sedikit ya? Nah. Mestinya bisa 100% itu. Ya, nah Iya. itu contoh tuh niat. Itu mungkin juga karena belum banyaknya frekuensi ulama-ulama kita menyampaikan tentang haramnya sistem bunga dan seterusnya. Yang perlu terus didorong ya. Karena Ya. kalau kita bicara market tentu kita jauh lebih besar dibanding Malaysia Ya, yang jumlah ya. penduduknya juga jauh lebih kecil dibanding kita gitu. Nah kalau muamalah sendiri Pak, di tengah tadi 7% ini seberapa besar nih skalanya nih sekarang? Saat ini kita memang masih bank yang nomor 2 setelah BSI. Tapi kalau ditanya BSI, dia sudah mewakili lebih dari 40% market share. Jadi setelah bergabungnya BNIS, BSM dan BRIS, ya BSI sudah lebih dari 40%. Kita nomor 2 tapi masih kecil lah, sekitar 6-7% dari total industri. Nah tapi kembali, kalau saya sendiri kalau ditanya nih, kalau opini pribadi saya sih juga tidak terlalu mengejar yang namanya market share. Jadi ayo kita buat 40% dan seterusnya. Kalau saya buat apa? Justru yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana masalah 40 segala macam itu urusan hasil. Kalau buat saya pribadi yang penting urusan ikhtiar. Karena hasil saya nggak pernah khawatir. Karena yang besar itu belum tentu lebih bagus. Bahkan malah ada doa ulama di depan Ka'bah zaman itu kan, jadikan saya kelompok yang sedikit. Gitu. Nah jadi ya kalau saya sih lebih mementingkan quality daripada quantity. Nah, Quality itu maksudnya apa gitu? Kalau kita tentu kan sebagai entitas bisnis bank itu kan pasti ada rasio-rasionya Ya. kan. Nah, yang dimaksud quality itu maksudnya Nah, bottom line atau
Nah ini yang menarik nih, Nah, karena yang dimaksud quality itu tidak ada bank syariah yang menggunakan secara murni KPI maksud daripada syariah itu dijalankan. Orang sebutnya sebagai makosid syariah. Nah, kenapa makosid syariah yang nggak pernah dipakai? Karena kalau dipakai belum tentu parameternya kompatibel dengan pemilik dari bank itu sendiri. Kasarnya gini, kalau saya pakai KPI makosid syariah, maka belum tentu bank saya itu ROA tertinggi, kemudian NIM tertinggi, dan belum tentu. Karena yang dikejar itu kalau dalam makosidul syariah, salah satunya, misalkan orang bertransaksi dengan bank syariah harus menjadi lebih cerdas, harus lebih terjamin keselamatannya, harus lebih terjamin anak cucunya, dan seterusnya. Nah, sementara KPI itu tidak ada di bank konven. Jadi jangan juga salahkan masyarakat yang menyatakan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konven. Saya katakan mungkin benar. Kenapa? Karena KPI-nya tidak beda dengan bank konven. Jadi bagaimana mungkin seseorang banker syariah itu memiliki perilaku yang beda kalau parameternya tidak dibedakan? parameternya diadu sama bank konvensional, Iya, sama. Jadi Terus kita perilakunya. berharap dia jadi malaikat di tengah pasar, yang nggak bisa lah. Karena parameternya sama. Jadi menurut Pak Imam, ukuran-ukurannya harus dibedakan ya? Harus dibedakan. Ya. Kalau tantangan muamalat sendiri apa Pak yang Bapak lihat sekarang ini? Kalau kita lihat dari industri. Tantangan muamalat saat ini ya pasti satu, mengembalikan kembali tingkat performance-nya. Karena memang harus diakui beberapa tahun belakangan performance muamalat itu relatif lebih inferior dibandingkan perbankan syariah yang lain. Yang kedua, mengembalikan lagi ke kitohnya. Jadi ini yang lebih menarik nih sebenarnya. Kitoh bank syariah, bank muamalat ini kalau kita lihat sejarah bank muamalat itu berdiri pada zaman era Pak Harto sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Nah, itu juga salah satu motivasi kenapa pada saat peluang itu ditawarkan kepada saya mengambil posisi ini ya karena saya melihat adanya amanah yang bersifat moral, spiritual, amanah bangsa. Nah, pertanyaannya juga sama nih. Lantas kenapa kok ini PR terbesarnya adalah mengembalikan ke kitohnya? Karena bank ini waktu didirikannya, waktu itu banyak sekali tokoh alim ulama, ijmi, dan jangan lupa adalah para jemaah haji. Dan juga salah satu PR kita di muamalat yang sering menjadi salah satu pembicaraan di OJK adalah kita belum bisa listing, itu salah satunya disebabkan karena reconcile pemilik bank muamalat. Karena pemilik bank muamalat kita tuh yang belum reconcile ada ratusan ribu orang yang pada saat waktu pendirian itu membeli saham. Nah, di mana pada saat kita lakukan upaya di media massa untuk mereka kembali mendaftarkan diri dan seterusnya, itu tingkat responsnya itu kurang dari 3%. Dan kenyataan di lapangan ternyata mereka menyatakan bahwa pada saat saya naik haji kemudian membeli saham muamalat, kemudian pada saat dia membeli prospektus yang ada di Harian Republika pada waktu itu 92, 93, itu memang sudah niatnya adalah ingin melahirkan bank Islam. Cuman sayangnya pada tahun tersebut itu belum ada undang-undang wakaf. Undang-undang wakaf baru ada tahun 2004. Nah, sementara kita kalau ditanya apakah Indonesia sudah memiliki bank wakaf? Sudah. Bank muamalat itu. Jadi lebih dulu dibanding regulasinya bahkan. Dibanding regulasinya. Bahkan yang menarik ini kan kemarin Astacita, saya lupa Astacita keberapa, 15 apa lupa. Astacita ketiga ya. Astacita ketiga nomor berapa itu ada Astacita ketiga program ke-15-nya Pak Prabowo itu adalah membangun bank wakaf nasional. Padahal udah ada. Padahal sudah ada. Nah, kalau ditanya apa PR terbesar? Kalau saya pribadi ya kembalikan ke kitohnya. Karena bank muamalat ini pada dasarnya bank milik umat yang pada saat itu spiritnya adalah ya orang memang tadi karena undang-undang wakaf belum ada, saya menyetor modal untuk mendirikan bank. Apakah kemudian Anda mengklaim itu sebagai saham milik Anda? Enggak, saya sudah menyerahkannya pada umat.
Nah itulah harusnya ini PR besar. Itu jumlahnya banyak ya Pak? 300.000 sih lebih. 300.000 lebih. Nah itu harusnya gimana nantinya? Nah kalau ditanya harusnya gimana, ya memang harus ada upaya politis yang mengembalikan lagi muamalat sebagai bank milik umat. Gitu. Jadi kepemilikan 300.000 orang itu didudukkan saja sebagai wakaf karena memang pada dasarnya kalau kembali dianalogikan dengan sekarang dengan undang-undang yang ada itu memenuhi kaidah wakaf. Harus nyari semuanya itu 300.000 orang itu atau 300.000 orang sebenarnya sudah terdaftar. Misalkan cuman kan Udin Jakarta, Umar Cirebon gitulah kurang lebih seperti itu. Itu harus nanti diatur sebagai dananya sudah diwakafkan Iya. ke umat. Iya, gitu ya. betul. Dari situ baru bisa nanti kalau mau listing baru bisa listing. Bisa listing, ya itu tadi politis mau listing bisa, tetapi pada dasarnya ini sudah menjadi cikal bakal bank wakaf nasional. Nah kalau sudah menjadi bank wakaf nasional maka harus jelas juga siapa nanti penerima manfaatnya dan seterusnya. Nah jadi kembali saya sih juga melihat karena sebelum masuk di muamalat selama tour of duty di filantropi itu saya menduduki jabatan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dan banyak sekali aset wakaf yang nilainya triliunan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh umat karena tidak memiliki akses terhadap sumber keuangan formal. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa diagunkan. Karena secara hukum wakaf, aset wakaf tidak bisa diagunkan. Nah bagaimana ceritanya? Misalkan nih, ini ada case di Jakarta, lokasinya di daerah-daerah sini juga dekat-dekat sini. Ada aset wakaf nilainya triliunan rupiah, sementara manfaat ekonominya itu hanya menjadi lahan parkir, menjadi lapangan sepak bola, menjadi ya ada masjid, ada madrasah, tapi itu tidak menutup kemungkinan karena di beberapa negara masjid itu dibangun lagi di atas office tower. Ya, office tower berdiri tetapi di situ dibangun lagi sarana masjid. Nah, kita bisa lihat kemanfaatannya. Jumlah tanah yang triliunan itu akhirnya memberikan manfaat kepada umat setelah itu bisa dibangun. Nah, kenapa nggak bisa dibangun? Nggak ada bank yang mau, karena kalau sampai ada apa-apa tidak bisa dieksekusi karena ini aset wakaf. Nah, jadilah tanah-tanah wakaf atau aset-aset umat ini underutilized dan jumlahnya kalau di total waktu hitung-hitungan kami di Badan Wakaf Indonesia saat itu nilai tanahnya tidak kurang dari 2.000 triliun. Oh, besar sekali. Seluruh Indonesia yang underutilized tadi tidak bisa oleh karenanya cita-cita Pak Prabowo untuk bisa memiliki bank wakaf nasional itu kayaknya memang harus dilaksanakan. Harapannya bank muamalat. Harapan pribadi. Karena nggak bisa mendahului pemilik dan seterusnya. Iya. Pak, kalau kita bicara market syariah, saya dulu pernah diskusi ya dengan salah satu bankir juga. Sebetulnya ada yang niche memang, wah mau nggak mau saya menggunakan produk syariah. Iya. Itu jumlahnya besar ya? Kecil. Oh kecil ya? Yang pokoknya syariah itu tidak lebih dari 20%, hanya belasan. Jadi memang terbesar itu adalah kelompok yang universal. Jadi ada dua nih, ada pokoknya syariah, kemudian syariah sejauh memungkinkan. Kedua adalah saya syariah kalau lebih marginnya lebih untung. Yang terakhir pokoknya konvensional. Nah yang gede itu yang dua terbesar inilah yang mayoritas sebenarnya. Dua terbesar itu yang dua terbesar itu dua dan adalah tiga. 2 dan 3. 2 dan 3 ya. Yang satu itu adalah saya bersyariah kalau lebih untung. Yang kedua adalah selama ada syariah saya pilih syariah. Tapi kalau enggak ya saya pakai konven. Nah kalau yang tadi yang pertama pokoknya syariah, kalau enggak syariah enggak ada saya lebih baik enggak usah bertransaksi. Itu kecil ya? Itu kecil. Ya. Itu nanti mungkin peran tadi Ya. para ulama-ulama itu yang dikedepankan ya. Betul. Satu lagi Pak, sekarang kalau kita bicara generasi muda gitu, Gen Z terutama, atau paling enggak sebelumnya ada generasi milenial, minat mereka untuk bersyariah itu seperti apa? Sebenarnya ini menarik konsep karena saya lupa
ada survei yang dimuat di majalah Jakarta Post itu Agustus 2018. Itu surveinya membuat 120 negara wawancara terhadap Gen Z, 20.000 responden. Pertanyaan cuma satu, di 120 negara itu 20.000 responden menyatakan apakah agama memberi kebahagiaan. Tertinggi di Indonesia. Nah, jadi itu untuk anak muda surveinya. Anak muda. Anak muda. Jadi kalau ditanya Indonesia itu, kalau ditanya apakah agama akan membawa kebahagiaan, itu tertinggi di Indonesia. Terlepas kok rendah, tapi tetap tertinggi dari 120 negara yang disurvei. Nah, satu itu. Yang kedua, Indonesia menjadi negara yang didombatkan sebagai negara yang paling pemurah. Ya, kalau ditanya kenapa donasinya kecil, itu cuma urusan karena nggak punya uang. Tapi kalau pemurahnya pemurah, insya Allah. Gitu ya. Pemurah tapi kantongnya belum ada. Ya. Ya. Jadi PR terbesar itulah menuhin kantongnya, insya Allah pemurah. Gitu. Atau dibalik mungkin yang punya uang sekarang tidak pemurah, wallahualam. Nah, itu 1, 2. Dan yang ketiga soal benefit demografi. Jadi kita bisa bayangin ini ya. Kalau suatu saat 3 ini kita jahit, 1, anak Indonesia adalah anak yang paling soleh di dunia, 2, dia pemurah, dan 3, dia bekerja. Yang namanya advantage dari demografi itu adalah angkatan kerja tertinggi di dunia. Artinya dia bekerja dan asumsinya dia punya surplus. Jadi kalau 3 kekuatan ini dijahit, Indonesia 2030-2035 adalah negara yang soleh, punya uang dan pemurah. Pemurah, luar biasa itu. Nah, disinilah sebenarnya kalau ini kita bisa manfaatkan, ini menjadi kebangkitan tadi zakat wakaf yang notabene apa hubungannya sama syariah? Hubungannya sama syariah kalau ini urusan iman. Ya, urusan imannya adalah Allah memusnahkan yahwaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kalau sedekahnya meningkat, insya Allah ribanya hilang. Jadi kalau ditanya, salah satu penyebab juga gitu ya, kenapa syariah nggak berkembang? Kalau saya sih kalau ngeliat ayat itu, ya sedekahnya yang kurang ya. Atau dibalik, kenapa sedekahnya kurang, ribanya masih banyak? Nah itu satu mata uang yang punya 2 sisi. Jadi ya itulah kalau ditanya positif, trennya bagus sejauh yang tadi Gen Z ini tidak menjadi lost generation. Nah yang sebenarnya PR kita terbesar itu yang nanti kita harus bicarakan adalah tentang potensi adanya lost generation. Menarik sekali nih. Ada peluang tapi juga ada potensi lost generation. Gitu. Nah belakangan juga sebetulnya banyak fenomena Pak, kalau kita lihat ada festival makanan halal, itu kan marak ya, atau festival-festival lain yang terkait dengan sebenarnya bisnis syariah. Nah, ada nggak peluang untuk mengaitkan ekosistem ini yang sebenarnya sedang tumbuh gitu, tadi ekosistem yang halal dengan bisnis perbankan syariah? Jadi ini sama, ini adalah satu poin yang menurut saya bisnis halal semua orang sadar akan pentingnya makanan halal. Tapi kemudian yang sering kita bicarakan itu adalah saat ini masyarakat hanya bicara halal itu dalam konteks bahannya. Padahal yang namanya halal itu, contoh, itu tes aja kita paling gampang itu kalau saya bilang, saya itu paling gampang tanya literasi dan inklusi tadi. Itu tinggal ditanya aja ke anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kalau mau juga di podcast diundang, sebutkan makanan halal. Atau dibalik, sebutkan makanan haram. Kalau makanan halal banyak, makanan haram pasti babi kemudian ya darah dan seterusnya. Nggak ada yang nyebut lemper, nggak ada yang nyebut tahu isi. Lemper yang diambil dengan cara tidak nyolong itu haram. Iya. Tahu isi. Jadi itu ya. Tahu isi yang diambil dari piring teman nggak bilang itu haram. Atau tahu isi yang ngambil 5 ngaku 2. Ngaku 2. Itu haram juga. Haram. Iya. Nah, itu
test case itu pasti kejadiannya kayak gitu ya. Nah, sehingga katakan selama masih pikirannya seperti itu, maka agak sulit Bang Syah. Tapi kalau kembali lagi, bahwa yang namanya halal itu adalah bendanya halal, cara mendapatkannya juga halal. Nah, salah satu cara mendapatkannya itu dalam konteks tadi kesyariahan. Jadi kesyariahan itu tidak hanya bicara zatnya, tetapi juga caranya, termasuk tadi riba. Karena juga berikutnya haram itu hanya dibilang riba saja. Padahal ngafalinya gampang sih kalau pakai bahasa Arabnya. Saya sering nyebutnya maghrib midnight, maisir, goror, riba, dan seterusnya. Nah, jadi contoh nih misalkan, ada yang namanya menawar dengan distress selling. Kita menawar habis atas orang yang tengah kepepet. Oh, itu haram? Kalau buat orang-orang lain itu menyatakan sebagai prestasi. Contohnya, mas, ini istrinya bilang, itu beli rumah tetangga kita, suaminya masuk ICU. Ya nggak punya duit dan seterusnya, ini mumpung lagi ini pasti dijualnya murah. Nah, kemudian kita tawar habis dan dapat, itu kita menganggapnya sebagai prestasi. Nah, padahal dalam kaidah Islam, membeli barang dari distress selling tadi, orang yang kepepet dengan harga yang tidak wajar, itu menjadi barang haram. Nah, kalau ditanya berapa wajarnya, memang tidak ada patokan, tapi sebagian besar ulama atau jumhur ulama menyatakan 30% dari harga wajar itulah yang masih dalam taraf-taraf oke. Tapi kalau sudah lebih dari 30% dari harga wajar, ya ini sama aja tadi memanfaatkan kesusahan orang. Nah, ini contoh dari beberapa, karena tadi tidak hanya sistem riba saja. Nah, ini juga tadi, mulai dari SD kayaknya harus kita bicarakan, ayo sebutkan makanan-makanan halal. Gurunya harus bilang, lemper, tahu isi, nah sehingga nanya-nanya, kenapa lemper? Lemper yang kamu ambil, tidak bilang yang punya, itu haram. Tadi di warung makan 3 tahu, bilang 1 itu haram. Sama seperti haramnya babi gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini didengar sama koruptor. Ya, Pak. Jadi ada koruptor yang nggak mau makan riba tapi korupsi oke gitu. Ya. Uang koruptor dipakai naik haji, gimana tuh? Nggak mau makan babi tapi korupsi. Iya. Pak, kalau kita bicara soal bank muamalat lagi ya, sekarang kan memang persaingan dengan bank syariah lain juga yang gede juga, dan mungkin dengan bank-bank konvensional terutama terkait dengan fitur, kan mereka banyak rilis fitur-fitur baru tuh Pak, yang besar-besar lah, saya tidak perlu sebutkan namanya. Bagaimana Bank Muamalat menjaga tetap relevan di mata nasabah gitu di tengah persaingan seperti ini? Terkait dengan digitalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Artinya suka tidak suka, kalau kita ingin tetap eksis di industri, ya kita harus memiliki kemampuan yang sama dengan pesaing. Nah, dalam hal ini ya kita atau muamalat tidak bermaksud sombong, ya mobile bankingnya itu termasuk yang stabil lah. Stabil itu nggak mati-mati gitu mati-mati. Ya. Ini. Dan berikutnya juga fiturnya pun juga banyak dan seterusnya. Juga pembukaan onboarding buka rekening secara mobile dan seterusnya itu sudah bisa dilakukan. Nah, namun terlepas dari itu, kadang-kadang bank itu asyik menambah fitur dan seterusnya, menaikkan kapasitas, bisa transaksi ini dan itu. Tapi yang lupa itu adalah kembali mengeduket nasabahnya. Karena dalam kenyataannya fitur yang hebat itu tidak diimbangi dengan literasi digital dari penggunanya. Makanya namanya phishing, namanya scamming, itu banyak sekali, dan lebih bukan karena fiturnya yang kurang atau IT-nya yang tidak canggih, tapi lebih karena ketidaksiapan dari usernya. Gitu. Pak, kalau untuk mungkin jangka panjang ke depan ya, mau nggak mau kan digitalisasi memang menjadi arah gitu. Ya. Ada yang bisa dipaparkan Pak, rencana digitalisasi muamalat ke depan gitu? Oke, digitalisasi ke depan, yang pertama kita mengupayakan untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Digital itu salah satunya.
Yang kedua, kolaborasi. Kita tidak lagi memperbanyak jumlah cabang, tetapi kita melakukan networking. Salah satunya dengan PT POS. Artinya nasabah muamalat atau calon nasabah itu sudah bisa bertransaksi sebagaimana layaknya dia menghadapi teller di muamalat dengan di POS, PT POS. Jadi lebih banyak. Jadi mau daftar haji, buka rekening, semuanya bisa di PT POS. Nah yang kedua memang menggeser transaksi itu mulai ke digital. Jadi perlahan memang kita educate bahwa, dan trennya pun juga demikian, transaksi di ATM makin lama makin turun, berganti ke mobile banking. Dan juga berikutnya ya pastinya produk-produk yang kita bisa onboardingkan di mobile, itu semua perlahan akan kita onboardingkan di mobile. Termasuk cari rumah, segala macam, buka apply cicilan rumah, semuanya akan dilakukan atau bisa dilakukan secara digital. Kita juga ini sih Pak, membuka pertanyaan dari netizen. Jadi kita juga ngundang pertanyaan dari mereka. Coba kita lihat nih Pak. Pak Imam, ini ada titipan pertanyaan dari netizen. Akunnya R_Fiansah. Izin bertanya, bagaimana kelanjutan rencana IPO Bank Muamalat? Tadi mungkin perlu diulang. Karena memang ini di Instagram ID channel Pak, jadi memang banyakkan investor audiensnya. Betul. Ada pertanyaan seperti itu. Kira-kira kapan Pak rencana IPO ini? Apa sih kendalanya gitu? Ya, menarik. Jadi pertama kita secara undang-undang, ini sudah menjadi perusahaan TBK, tapi non listed karena tadi 300.000 sekian gitu kan. Nah ini bisa katakan inilah keunikan dari muamalat. Nah kemudian yang kedua kendalanya ini salah satunya sih. Pertama tadi kita masih butuh reconcile, atau kalau tadi kita setelah reconcile ya kita tunggu misalkan mengenai keputusan pengadilan. Karena tadi yang jumlahnya ratusan ribu ini kalau tidak muncul-muncul ya tadi diketok sama pengadilan akan direpresentasikan kepada siapa. Nah salah satunya saham-saham yang didapat dari jemaah haji saat ini sudah diwakilkan kepada BPKH. Nah tinggal yang saham-saham yang diperoleh tidak melalui proses berangkat haji. Nah kemudian yang berikutnya adalah kinerja pastinya. Kita juga nggak mau begitu listing langsung down gitu ya. Maka kinerja harus kita bereskan terlebih dahulu, tapi kayaknya nggak lama karena tren kinerja kita makin lama makin membaik. Kemudian yang berikutnya, yang last but not least ya keputusan dari pemegang saham. Karena satu sisi juga memang ada plan, tapi kembali lagi kita nunggu keputusan lebih lanjut. Karena BPKH ini sebagai non-bank, non-keuangan, karena dia dianggap sebagai bukan lembaga keuangan, di dalam peraturan OJK-nya tidak boleh memiliki saham lebih dari 30%. Nah jadi kita harus menunggu lebih lanjut. Pertama adalah urusan tentang unwinding. Jadi unwinding dari pemegang saham yang jumlahnya banyak ini akan didudukan sebagai apa. Kemudian yang kedua kinerja, yang ketiga keputusan PSP. Tapi mudah-mudahan kita bisa segera listing karena toh juga kita sudah TBK. Segera itu maksudnya dalam hitungan bulan atau tahun nih Pak? Atau harapannya, minggu itu? Enggak, dalam tahun inilah keputusannya. Nah tahun ini keputusannya. Oh iya oke Pak. Sekarang kita bermain-main nih Pak. Kalau tadi kan agak serius-serius bermain-main soal ada namanya di kita itu namanya this or that. Bapak pilih mana di antara dua pilihan? Oke. Investasi Pak, Bapak pilih pasar modal atau properti? Pasar modal. Pasar modal, dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Oke. Kalau Bapak meeting, milih rapat pagi singkat atau rapat sore mendalam? Sore mendalam. Nonton YouTube atau dengerin podcast? YouTube. Lebih nggak mikir. Bapak pilih pensiun di desa atau di kota? Di kota. Di kota? Yeah. Wah orang kota nih. Terus kalau ngambil keputusan Bapak pilih intuisi atau logika? Intuisi. Intuisi? Intuisi. Kenapa Pak? Penasaran saya. Jarang loh ini Pak, banyak kan logika pasti. Iya. Yeah. Jadi
berbicara dengan diri sendiri itu kadang-kadang lebih puas dan lebih siap. Lebih siap akan hasilnya. Tapi kalau kita nyandarin ke logika, pada saat itu tidak tercapai, kadang-kadang orang kecewa. Jadi kalau intuisi itu udah siap dengan hasil terbaik maupun terburuk. Ya. Oh, itu intuisi ya. Oke Pak, Bapak pilih Superman atau Super Team? Super Team. Ya. Sepeda atau lari? Sepeda. Oh, rutin? Ya minimal seminggu sekali. Seminggu Minimal. sekali. Jauh Pak? Ya lumayan lah, tidak kurang dari 2 jam. Sepeda Biasa Pak, sepeda pada umumnya. bukan Brompton gitu bukan? Bukan, Oh, bukan. ya, sudah, gitu. Ya sama lah kayak motor juga, motor pada umumnya. Ya. Sepeda atau sepeda motor? Ayo. Sepeda motor. Sepeda motor ya. Sepeda motor pada umumnya juga. Iya, pada umumnya. Oh, iya. Matrix. Bukan yang aneh-aneh ya Pak. Enggak. Baik, terima kasih Pak Imam atas kehadirannya di podcast Fundamentals. Demikian tadi Sobat Fundamentals, bincang-bincang kita dengan Pak Imam Teguh Saptono, Direktur Utama Bank Muamalat. Tunggu episode-episode podcast selanjutnya. The Fundamental, ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Saya Mas Sirom, undur diri.